Baik, selamat siang kakak semua. Selamat siang Kak Yoga. Selamat siang. Baik kakak, terima kasih. Gimana kabarnya kakak hari ini? Baik. Baik. Baik, terima kasih banyak kakak. Setelah kita tatap muka kemarin dari modul 2.1 sampai 2.5, kita kembali melaksanakan pertemuan lewat tatap maya Kak. Jadi untuk kita lanjutan dari modul 2, hari ini kita langsung ke materi terakhir di modul 2, yaitu di modul 2.6 terkait dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Baik kakak, sebelum kita mulai, saya minta dari kakak siapa yang berkenan untuk memimpin doa pada sesi kali ini. Saya persilakan. Silakan kakak, siapa yang berkenan? Silakan Kak Angga. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga hari ini Zoom-nya berjalan lancar. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Kak Angga. Baik kakak, izinkan saya untuk share screen dulu. Baik kakak, sudah terlihat kan? Oke, terima kasih banyak Kak reaksinya. Baik Kakak, kita masuk ke modul 2.6 terkait dengan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Baik Kakak, adapun kesempatan kita pada Meet siang hari ini, yang pertama itu menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon, yang ketiga hadir seutuhnya, kemudian menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, kemudian klik raise hand sebelum bertanya atau berbicara. Kemudian yang terakhir, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Baik kakak, adapun tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama yaitu kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubrik. Yang ketiga, kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh eh, kakak lagi sebentar. Baik kakak, adapun agenda kita pada hari ini yang pertama refleksi atau review hasil belajar mandiri, kemudian diskusi kelompok, dilanjutkan dengan presentasi kelompok, yang terakhir refleksi dan pesan kunci. Baik kakak, aktivitas kita yang pertama kali ini yaitu refleksi atau review hasil belajar mandiri kakak. Nah kakak, di sini sudah ada gambar. Barangkali kakak sudah membuka materi terkait dengan modul 2.6 yaitu asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Di LMS juga barangkali sudah muncul gambar serupa ya di LMS kakak. Ada dua gambar di sini. Yang pertama tes keterampilan gerak dribbling zigzag ya. Kemudian gambar yang kedua asesmen sepak bola melalui aktivitas sepak bola. Nah, kakak
kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, saya minta semua dari kakak bisa menjelaskan atau menjawab pertanyaan terkait dengan gambar yang di atas. Adapun pertanyaannya seperti ini, Kak. Gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Silakan kakak. Siapa yang berkenan untuk pertama untuk raise hand terkait dengan pertanyaan berikut. Silakan kakak. Silakan Kak Edi yang pertama. Silakan. Yang pertama di sini gambar manakah yang menunjukkan sebagai dalam PJOK sesuai dengan keseluruhan gerak pengawasan manfaat. Ya jadi jawabannya gambar B, semen sepak bola melalui semen sepak bola. Alasannya gambar B menunjukkan siswa yang aktif terlibat dalam permainan, yang menciptakan situasi nyata untuk menggambarkan tampilan dribbling yang telah dikerjakan. Nah, kurang lebih begitu Kak Yoga. Minta bantuan Kak Basar bisa di mute dulu nih. Biar nggak bertabrakan suaranya dengan Kak Edi. Oke. Baik, terima kasih banyak Kak Edi untuk penjelasannya atau tanggapannya. Silakan kakak. Siapa yang berkenan kembali? Saya minta semua, nggih. Ya, silakan Kak Denny. Baik, terima kasih Kak Yoga. Di sini dari kedua gambar tersebut, di sini saya memilih gambar B, di mana guru melakukan tes keterampilan gerak dengan bermain sepak bola, lebih menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran. Alasannya, yang pertama, konteks realistis. Bermain sepak bola mencerminkan situasi nyata di mana keterampilan menggiring bola digunakan dalam permainan. Yang kedua, interaksi sosial. Dalam permainan, siswa berinteraksi dengan teman sekelas dan berlatih kerjasama, strategi, dan komunikasi yang merupakan aspek penting dalam olahraga. Dan yang terakhir, yang ketiga, pengalaman nyata. Asesmen otentik melibatkan pengalaman yang lebih holistik dan terintegrasi, di mana siswa dapat menunjukkan kemampuan mereka secara langsung dalam situasi yang mirip dengan pertandingan sesungguhnya. Nah, itu saja Kak Yoga dari saya. Baik, terima kasih banyak Kak Denny. Silakan kakak berikutnya. Silakan setelah Kak Denny, siapa? Baru 2 orang, baru Kak Edi pertama, kemudian baru Kak Denny. Silakan kakak yang lain. Silakan Kak.
Oke, silakan Kak Widi. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menambahkan lagi sedikit ya. Jadi sebenarnya sesuai dengan apa yang diutarakan Kak Denny. Jadi gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Jelaskan. Nah, di sini saya memilih gambar B sesuai dengan pilihan Kak Denny ya. Jadi di sana pada gambar B menunjukkan keterlibatan langsung peserta didik, di mana siswa dapat melakukan keterampilan sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya. Nah, mungkin itu yang saya dapat tambahkan. Untuk waktu saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Widi. Berikutnya, silakan Kakak. Kak Edi sudah, Kak Denny sudah, Kak Widi sudah. Silakan Kakak yang lain. Silakan Kak Komang deh. Kayaknya dari tadi pengen bicara Kak Komang, ragu-ragu. Silakan Kak Komang. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Di sini saya juga memilih gambar B karena di dalam kegiatan tersebut sudah fokus ke peserta didiknya. Artinya di sana dia sudah kecimpung langsung di dalam praktek tersebut. Mungkin ada beberapa langkah-langkah yang sudah termasuk di dalam gambar tersebut. Ada dari tujuan pembelajaran, pilihan konteks yang relevan, artinya di sana sudah melakukan kegiatan tersebut. Mungkin sudah ada rencangan kegiatan pembelajaran dan menggunakan sumber yang beragam. Mungkin itu aja Kak Yoga. Terima kasih. Kak Eka Wirawan. Silakan Kak Eka untuk berikutnya. Baik, Kak Yoga. Pertanyaannya tadi gambar manakah yang menunjukkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Di sini saya dapat menyimak dari gambar tersebut, mungkin sama juga jawabannya yang gambar B itu, karena siswa dalam gambar itu terlibat dalam aktivitas fisik seperti mengoper bola pada teman atau kelompoknya masing-masing sesuai dengan keterampilan yang telah diajarkan. Seperti itu Kak Yoga. Mungkin itu dari Baik, saya. terima kasih banyak Kak Tambahannya. Eka atas tanggapan dan tambahannya. Baik Kakak, saya lanjutkan untuk slide-nya. Nah, berarti paling tidak Kakak sudah memahami
gambar mana yang menunjukkan bahwa asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK ya. Ini salah satu materi dalam pembelajaran PJOK. Dalam gambar ini diambil materi sepak bola Kak Nggih. Jadi dalam asesmen otentik ini paling tidak melibatkan semua peserta didik dalam aktivitas bermain atau situasi nyata Kak Nggih, terkait dengan asesmen otentik. Oke, Kakak, betul sekali apa yang sudah Kakak beri tanggapan tadi. Jadi gambar B lah yang menunjukkan bahwa asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yaitu yang ditunjukkan oleh gambar B atau gambar 2, Kak Nggih. Nah, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut, Kakak? Silakan Kakak bisa berikan tanggapan terkait dengan pertanyaan yang muncul di slide. Silakan Kak Ambare barangkali bisa memberikan tanggapan bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Barangkali yang terkait dengan gambar Kak Ambare. Ya, silakan Kak Ambare. Silakan Kak Ambare. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak Yoga. Jadi saya akan menjawab pertanyaan bagaimana melibatkan peserta didik dalam proses asesmen tersebut. Jadi dalam asesmen otentik itu tentunya dalam pembelajaran siswa itu menilai pemahaman yang lebih mendalam dan relevan dengan kehidupan nyata. Di sana dilihat dari gambar itu adalah yang digunakan adalah permainan sepak bola. Jadi siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui tindakan nyata, seperti bermain langsung dengan teknik-teknik yang ada dalam permainan sepak bola. Sekian Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Ambare. Jadi pelibatan peserta didik secara utuh Kak Ambare nggih, dalam kehidupan nyata atau permainan nyata seperti itu Kak Ambare nggih. Tidak hanya teknik dasar yang ditekankan di sana, jadi paling tidak ketiga ranah dalam pembelajaran PJOK atau dalam penilaian PJOK itu semua tersentuh Kak nggih. Baik itu dari ranah afektif, baik itu dari ranah psikomotor maupun kognitifnya. Ya, jadi ketiga ranah itu dituangkan dalam aksi atau kehidupan nyata Kak nggih, atau dalam permainan nyata seperti itu. Tidak lagi kita seperti gambar yang pertama hanya drill saja atau salah satu teknik saja. Jadi semua teknik itu bisa diterapkan dan bisa terlihat dalam permainan nyata atau permainan sesungguhnya seperti itu Kak nggih. Baik Kakak, saya lanjutkan presentasi. Yang ini saya lewatkan Kakak. Nah, Kakak lagi sebentar Kakak akan saya bagi menjadi beberapa kelompok terkait dengan pembuatan rubrik terkait dengan asesmen otentik Kakak nggih.
Adapun langkah-langkah terkait dengan atau dalam mendesain asesmen otentik, yang pertama kakak harus mengidentifikasi tujuan pembelajaran dulu, Kak. Jadi sama seperti yang kemarin, barangkali kakak-kakak sudah mempelajari terkait dengan backward design. Kita bisa asumsi itu, Kak, terkait dengan pembuatan modul atau RPP. Khusus untuk dalam mendesain asesmen otentik di sini, yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tujuan pembelajarannya, Kak. Kemudian yang kedua, tetapkan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, pilih aktivitas atau tugas otentik. Kemudian yang keempat, kakak bisa merancang rubrik penilaian. Ya, jadi dalam sebuah atau dalam merancang rubrik penilaian di sini, jadi penilaiannya itu harus jelas dan terperinci, Kak. Mencakup semua kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kelima, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Ya, dalam integrasi atau keterampilan dan pengetahuan ini dipastikan bahwa tidak hanya fokus dalam keterampilan fisik saja, Kak. Jadi kognitifnya atau pengetahuan dari peserta didik maupun afektifnya itu harus muncul juga, Kak. Kemudian yang keenam, beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Yang ketujuh, lakukan uji coba. Kemudian yang kedelapan, dapatkan umpan balik dari peserta. Ini perlu, Kak, entah itu dari peserta didik maupun dari rekan sejawat. Kemudian yang kesembilan, revisi dan peningkatan. Ya, jadi setelah kita mendapatkan umpan balik, barangkali ada perbaikan-perbaikan yang menuju ke hal yang positif atau perbaikan atau peningkatan. Yang terakhir, jangan lupa kakak selalu adakan refleksi. Ya, jadi kakak ada 10 langkah-langkah dalam membuat atau menyusun asesmen otentik, kakak. Nah, jika dalam kelas kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet dan ada umumnya, dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai dan tidak sama atau panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat. Nah, barangkali kakak bisa nanti menyesuaikan terkait seandainya ada atau situasi kelas kakak seperti ini, Kak. Ada yang heterogen, misalnya ada atlet dan lain sebagainya. Bagaimana asesmen otentik yang kakak rancang. Nah, barangkali contoh rubriknya kakak sudah membaca atau melihat LMS, kakak? Apa sudah ada yang membaca LMS? Nah, di dalam LMS kakak ada contoh rubrik atau asesmen otentik, kakak. Ya, di sana sudah ada contohnya. Barangkali kakak sudah membaca di LMS, Kak. Di 2.6.b. Ya, di sini sudah ada atau tertera contoh rubrik penilaian terkait dengan asesmen otentik. Nah, untuk aktivitas berikutnya, kakak akan berdiskusi dalam kelompok, ya, di mana dalam diskusi ini kakak akan membuat sebuah rubrik penilaian terkait dengan asesmen otentik, kakak. Nah, ini dia kakak suruhannya. Lagi sebentar kakak akan membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola. Materi sepak bola, Kak. Bukan materi yang lain. Di sini sudah ada suruhannya. Jadi, tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubrik. Nah, kemudian jenjang pendidikan dibebaskan. Nah, lagi sebentar ada 3 kelompok, kakak. Ya, saya akan membagi kakak menjadi 3 kelompok. Yang kelompok pertama itu membuat rubrik penilaian yang ada hubungannya dengan penilaian diri siswa, Kak. Kemudian yang kelompok B atau kelompok 2 itu membuat rubrik penilaian oleh teman. Ya, jadi rubrik penilaian atau asesmen otentik yang ada hubungannya dengan penilaian oleh teman.
Kemudian kelompok 3 atau kelompok C yaitu membuat rubrik eh, khusus untuk pegangan guru atau guru untuk siswa. Ya. Nah, jadi kakak lagi sebentar membuat rubrik ini. Materinya sepak bola, silakan kakak bisa membuat dalam kelompoknya. Ya, waktu mengerjakan kakak 30 menit, silakan kakak bisa buat di, saya bebaskan, bisa di Word, bisa di PowerPoint atau yang lain. Yang jelas lagi sebentar kakak bisa untuk mempresentasikan. Kak G. Baik kakak, untuk itu ada pertanyaan kakak terkait dengan aktivitas kita berikutnya. Ada yang ingin tanyakan kakak? Baik, kalau memang tidak ada, saya stop share dulu. Saya akan membagi kakak ke dalam 3 kelompok. Saya akan membuat bornya, Kang. Kakak ada pertanyaan terkait dengan tugas kelompoknya? Sudah pas, Kang. Jadi kelompok yang pertama sesuai dengan yang tadi bahwa untuk rubrik kelompok 1 itu kakak membuat rubrik penilaian terkait dengan penilaian pribadi, ya, terkait dengan penilaian pribadi, Kang. Beserta petunjuk asesmennya, ya. Kemudian untuk kelompok 2 membuat rubrik penilaian antar teman. Kemudian yang ketiga rubrik penilaian observasi guru, ya, guru ke siswa, Kak. Jadi itu yang di main room silakan tetap di main room, kelompok 1 di main room, kelompok 2 di bor 1, kelompok 3 di bor 2. Silakan kakak bisa bergabung di bornya masing-masing. Waktunya 30 menit kakak dari sekarang.
Waktunya lagi 3 menit kakak untuk diskusi. Baik kakak, sudah semua masuk main room ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lagi 2 orang kak. Siapa belum masuk ya? Kak Eka udah. Oh Kak Eka belum, Kak Eka Wirawan. Satu lagi siapa kak? Kak Denny ya? Kak Denny udah. Udah. Kak Eka Wirawan. Kak Nyuman, Udah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi? Kak Mbaro ya? Kak Mbaro belum masuk ya? Nah ini Kak Mbaro udah. Baik kakak, silakan untuk mempersingkat waktu dari kelompok main room. Silakan untuk presentasi terkait dengan tugas kelompoknya. Silakan kakak yang ada di main room. Saya beri kesempatan untuk presentasi yang pertama. Silakan kakak.
Baik, terima kasih Kak Yoga atas kesempatannya. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan terkait hasil diskusi pembuatan rubrik asesmen diagnostik yang sudah kami diskusikan pada kelompok 1 atau kelompok A. Nah, adapun yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menghaluskan keterampilan gerak spesifik bermain sepak bola dalam berbagai situasi gerak yang menantang dan menyempurnakan strategi pengambilan keputusan dalam kerja tim yang menunjukkan keterampilan kepemimpinan dan kolaborasi. Nah, selanjutnya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP, di mana yang pertama meningkatkan keterampilan teknik, mengajarkan dasar-dasar teknik sepak bola seperti dribbling, passing, dan shooting. Yang kedua, membangun kerjasama tim, menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab antar anggota tim. Yang ketiga, mengembangkan kesehatan fisik, mendorong siswa untuk aktif belajar dan menjaga kesehatan. Yang keempat, menanamkan sikap sportif, mengajarkan pentingnya menghormati lawan dan wasit serta menerima hasil pertandingan dengan lapang dada. Nah, adapun rubrik penilaian sepak bola yang sudah kami rencanakan, di sini ada kriteria skor 1 rendah, skor 2 sedang, skor 3 baik, dan skor 4 sangat baik. Nah, adapun teknik dasarnya yaitu di skor pertama tidak mampu melakukan teknik dasar. Apabila skor 2 dapat melakukan beberapa teknik dasar dengan kesulitan. Nah, skor ketiga melakukan teknik dasar dengan baik. Skor 4 sangat mahir dalam teknik dasar. Nah, dilanjutkan pada teknik permainan, tidak memahami posisi dan taktik. Nah, skor kedua memahami posisi dasar tapi kesulitan dalam taktik. Skor ketiga memahami dan menerapkan taktik permainan. Yang skor keempat sangat memahami taktik dan mampu memimpin tim. Nah, selanjutnya pada kriteria yang ketiga yaitu kerjasama tim. Skor pertama tidak bekerja sama dengan rekan. Skor kedua kadang bekerja sama tetapi masih kurang. Skor ketiga bekerja sama dengan baik dalam satu tim. Skor keempat sangat baik dalam membangun kerjasama tim. Nah, selanjutnya pada kriteria kondisi fisik, skor pertama kurang bugar, mudah lelah. Terus selanjutnya skor kedua kondisi fisik cukup tetapi cepat lelah. Selanjutnya skor ketiga kondisi fisik baik dan dapat bertahan. Selanjutnya skor keempat kondisi fisik sangat baik, mampu bertahan lama. Selanjutnya pada kriteria mentalitas, skor pertama itu tidak percaya diri, mudah frustasi. Skor kedua kadang-kadang percaya diri tetapi cepat menyerah. Skor ketiga percaya diri dalam situasi sulit. Skor keempat sangat percaya diri dengan mampu memotivasi tim. Selanjutnya kriteria kepemimpinan yaitu menunjukkan sikap-sikap pemimpin. Skor pertama, skor kedua kadang menunjukkan sikap pemimpin. Skor ketiga memiliki sikap pemimpin yang baik. Skor keempat pemimpin yang sangat inspiratif bagi tim. Nah, adapun cara penilaiannya, penilaian akhir yaitu total skor maksimal 24 kategori. Dari jumlah hasil total maksimal tersebut, apabila 1 sampai 8 perlu banyak
perbaikan. Apabila nilainya 9 sampai 16 perlu pengembangan. Terus yang 17 sampai 22 itu baik. 23 sampai 24 itu sangat baik. Baik, itu saja mungkin Kak Yoga yang bisa saya jelaskan. Waktu saya kembalikan ke Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Eka dari kelompok 1 atau kelompok A. Itu dapat gininya penilaian sendiri Kak Nggih? Iya, yang A. Ya, ya penilaian sendiri nggih, penilaian pribadi. Baik Kakak, ada tanggapan terkait dengan apa yang dipresentasikan oleh kelompok A atau kelompok 1? Bisa ditampilkan dulu Kak Eka? Baik Kakak, silakan ada tanggapan barangkali terkait dengan penilaian yang A ya, atau kelompok A, penilaian pribadi ya, atau penilaian diri sendiri. Sudah pas Kakak? Baik Kakak, kalau emang tidak ada tanggapan, kita lanjutkan presentasi di kelompok B atau kelompok 2. Silakan Kakak di kelompok B. Kakak bisa cukupkan presentasinya. Silakan Kakak yang ada di kelompok 2 dilanjutkan untuk presentasi. Ayo, siapa yang mau presentasi? Baik, terima kasih atas waktunya Kak Ambare. Mohon izin Kak Yoga, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya yang terdiri dari pertama itu Ambare, terus yang kedua itu ada Pak Basar, yang ketiga itu Herina, yang keempat itu saya sendiri. Baik, di sini ada tujuan pembelajaran peserta didik dalam permainan sepak bola memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas permainan individu maupun tim. Petunjuk asesmen kemampuan mengontrol bola, satu teknik kemampuan mengontrol bola, menggiring, passing, shooting, dan heading. Yang kedua, fisik, kecepatan, kekuatan, daya tahan, kelincahan, dan koordinasi. Dan yang ketiga, teknik pemahaman akan permainan, posisi bermain, dan strategi tim. Yang keempat, mental, kepercayaan diri, motivasi, konsentrasi, dan kemampuan mengambil keputusan. Yang kelima, sosial, kerja sama tim, komunikasi, dan sikap sportivitas. Rubrik penilaian oleh teman dalam permainan sepak bola. Itu ada pernyataannya satu, temanku selalu berusaha keras selama pertandingan. Di sini
kolomnya itu ada 4, setiap kolom itu bisa dikasih nilai 1. Jadinya kalau semuanya di total itu ada 4 poin. Terus yang kedua, temanku bekerja sama dengan baik dengan anggota tim lainnya. Yang ketiga, temanku memberikan semangat kepada teman satu tim. Keempat, temanku mengikuti instruksi pelatih dengan baik. Yang kelima, temanku menjaga sikap sportif selama pertandingan. Keenam, temanku membantu teman yang kesulitan. Yang ketujuh, temanku yang memberikan umpan yang akurat kepada saya. Terus yang kedelapan, temanku melakukan dribbling dengan baik untuk melewati lawan. Kesembilan, temanku mengambil keputusan yang tepat dalam permainan. 10, temanku memberikan contoh yang baik bagi teman-teman lainnya. Eh, Baik, itu saja dari kelompok saya. Waktu saya kembalikan ke Kak Yoga. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Angga. Coba dari kelompok 1 atau kelompok 3 barangkali ada yang ingin ditanggapi. Silakan Kakak yang ada di kelompok 1 atau kelompok 3. Tapi Kak Angga, ya Kak Yoga. dari petunjuk asesmen ini, yang pertama kan ada teknik Kak Angga nggih? Ada teknik. Nah, di Ya, rubriknya kelihatan nggak yang mana menunjukkan penilaian teknik Kak Angga? Di poin nomor berapa dia? baik, coba kelompok kami akan Ya, kelompok. menanggapi. Kak Ambare, mohon dibantu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini yang dilihat dari teknik itu di poin ke 7, yaitu memberikan umpan yang akurat. Terus di poin 8, melakukan dribbling dengan baik untuk melewati lawan. Jadi Berarti ada di poin cuma 7, itu aja. 7 di dan poin 7 dan 8 8. Kak nggih. Ya, Coba dilihat dari yang di atas Kak, dari apa namanya? Nah, petunjuk asesmennya. Di sana di rubriknya itu apa tadi Kak yang muncul? Dribbling dan mengumpan ya? iya. Oke, dribbling dan mengumpan. Oke. Kakak sekedar masukan. Jadi kalau emang itu saja yang muncul, jadi yang di atas ini harus disesuaikan Kak nggih. Dari Iya, sini iya, Kak Yoga. ya Kak. Yang di atas coba ke atas Kak Angga, Kak Ambaro ya. Nah, ini Kak. Ya, di sini kan muncul dari tekniknya mengontrol bola, apa namanya, menggiring, passing, shooting, dan heading. Nah, Iya, kalau emang Kak Ambaro dan kelompoknya memunculkan semua teknik ini, jadi
di rubrik itu silakan kakak gimana narasinya agar semua mencakup terkait dengan tekniknya kak. Nggih, Kak Yoga. Ya, tidak Nggih. terpisah-pisah seperti itu. Kan istilahnya gimana ya? Tidak apa namanya? Ada perbedaan istilahnya, Kak Nggih, dari segi petunjuk asesmen dan dari rubriknya seperti itu. Di sini dimuncul bahwa di petunjuk asesmen ada heading, tapi di rubriknya tak muncul heading seperti itu, Kak. Nggih. Oke, jadi kalau bisa secara umum lah dari yang dimunculkan di rubriknya. Jadi paling tidak bisa mencakup semua ini dari kelima ini dari teknik muncul dia di rubriknya, dari fisik muncul dia, Nggih. taktiknya muncul juga, kemudian mental dan sosialnya, Kak Nggih. Nggih. Kemudian dari segi yang namanya penilaian, Kak, ya, yang namanya penilaian atau rubrik penilaian, eh, di sini Kak Ambare dan kawan-kawan bahwa menyantumkan penilaian ada yang tidak pernah, jarang, sering, atau selalu. Nah, dari narasi ini tidak pernah, jarang, sering, dan selalu ini paling tidak diberi dia skala penilaiannya, Kak. Nggih. Oke, skala penilaian misalnya tidak pernah berapa poin satu gitu misalnya. Nggih. Ya, kemudian jarang dua gitu misalnya. Sering tiga atau selalu itu empat atau tertinggi. Sehingga nanti pada saat di akhir penilaian eh, ada jumlah nilai yang bisa kita ambil, Kak. Kayak tadi di kelompok satu. Nggih. Ya, kayak tadi di kelompok satu itu ada jumlah penilaiannya atau skor akhirnya. Nah, kemudian dibuat juga rentangnya, Kak. Misalnya setelah dijumlahkan semua, dibuat juga rentang nilainya satu sampai berapa misalnya, satu sampai atau 0 sampai 50. Itu kurang itu misalnya. Ya, kemudian 51 sampai 60 gitu misalnya itu cukup dan seterusnya, Kak nggih. Dibuatkan dia rentang atau rentang nilainya seperti itu, Kak. Ya, sehingga jelas dia. Ya, kalau ini em, maksudnya Kak Ambaro dan kawan-kawan ini sekedar centang aja, Kak nggih, atau gimana? Nggih. Nggih, sekedar centang. Iya, sekedar centang. Kalau bisa sih seperti itu, Kak Ambaro ya. Ya. Ada skalanya lah istilahnya. Ya, tidak pernah berapa skala nilainya, jarang berapa. Sehingga kita juga bisa ini dijadikan patokan untuk penilaian di raport, Kak. Ya, bisa juga ini dijadikan sebuah patokan. Ya, atau sebagai bahan pertimbangan lah istilahnya. Ya, Kak Nggih. Nggih. Baik, Kakak, itu saja yang bisa saya tanggapi. Dari kelompok lain ada yang ingin ditambahkan? Baik, Kakak, kalau memang tidak ada, saya lanjutkan ke kelompok 3. Silakan, Kak Baru bisa stop share. Baik. Silakan dari kelompok 3. Silakan yang di kelompok 3. Nggih, terima kasih Kak. Masih mencoba Niki. Masih mencoba. Ada Bu? Tampilan. Ini menjadi moderator itu.
Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kelompok 3, rubrik assessment PJOK pada pembelajaran sepak bola, penilaian guru ke siswa. Jadi di sini saya membuat asesmen penilaian dari kelas 5. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran, di mana peserta didik menghaluskan keterampilan gerak spesifik sepak bola dalam berbagai situasi gerak yang menantang dan menyempurnakan strategi pengambilan keputusan dalam kerja tim yang menunjukkan keterampilan kepemimpinan dan berkolaborasi. Dan di bawahnya ada asesmen atau rubrik asesmen yang meliputi kriteria. Di dalam kriteria di sini ada keterampilan gerak, setelah itu keterampilan dribbling, keterampilan mengoper atau passing, kekuatan tembakan shooting, kerjasama tim, penerapan strategi permainan, dan refleksi. Ke atas Pak Willy. Dalam kriteria setelah itu ada skor 1, skor 2, dan skor 3 sampai skor 4. Dalam skor 1 di keterampilan gerak, di sini dijelaskan peserta didik berada di level 1 dan proses belajar ke level 2. Di skor 2 peserta didik menguasai level 1 sampai level 2 dan proses belajar ke level 3. Jadi skor 3, peserta didik menguasai level 1 sampai level 3 dan proses belajar ke level 4. Skor 4 sangat baik, peserta didik menguasai level 1 sampai level 4. Nah, dalam keterampilan dribbling, di skor 1 itu tidak dapat mengontrol bola saat dribbling. Skor 2, peserta didik terkadang bisa mengontrol bola tetapi sering kehilangan kendali. Pada level 3 atau skor 3, di sini peserta didik dapat mengontrol bola dengan baik tetapi terkadang masih kurang. Di penilaian skor 4 itu sangat baik. Di sini peserta didik sangat terampil dalam mengontrol bola saat dribbling, lancar dan percaya diri. Yang keterampilan mengoper atau passing. Operan skor 1, operan sering meleset dan tidak akurat. Skor 2, operan kadang tepat tetapi sering meleset. Skor 3, operan umumnya akurat sedikit kesalahan. Skor 4, operan selalu tepat sasaran dan konsisten. Kekuatan tembakan atau shooting. Tembakan lemah dan tidak mengarah ke gawang. Tembakan skor 2, tembakan kadang cukup kuat tetapi tidak tepat sasaran. Tembakan skor 3, tembakan umumnya kuat dan sering mengarah ke gawang. Skor 4, tembakan sangat kuat dan selalu tepat sasaran. Di sini ada kerjasama tim. Dalam skor 1, peserta didik tidak berkontribusi dalam tim dan kurang berkomunikasi. Skor 2, di sini peserta didik kadang berkontribusi tetapi komunikasi masih kurang. Skor 3, peserta didik aktif berkontribusi dan berkomunikasi dengan baik dalam tim. Di skor 4 sangat aktif berkontribusi, komunikasi jelas dan mendukung strategi tim. Penerapan strategi permainan. Skor 1 tidak memahami posisi dan tugas dalam permainan. Skor 2 memahami beberapa aspek tetapi sering bingung dengan tugas. Skor 3 memahami posisi dan berkontribusi pada strategi permainan. Skor 4 sangat memahami strategi dan mampu memimpin tim dalam
permainan. Sini setelah penerapan strategi permainan terdapat refleksi diri. Skor 1 tidak dapat mengevaluasi performa sendiri. Skor 2 mampu memberikan evaluasi dasar tetapi kurang mendalam. Skor 3 mampu memberikan evaluasi yang baik tentang performa diri sendiri. Skor 4 sangat reflektif, dapat mengidentifikasi kekuatan dan area untuk perbaikan dengan jelas. Di sini ada keterangan interval skor dari level 4 91 sampai 100, level 3 81 sampai 90, level 2 71 sampai 80, level 1 51 sampai 70. Jadi sekian paparan dari saya atau presentasi dari saya. Waktu yang kembalikan ke Kak Yoga. Baik, terima kasih banyak Kak Eka. Dari kelompok 1 atau kelompok 2, barangkali ada yang ingin ditanggapi terkait dengan presentasi dari kelompok 3. Ada Kakak? Oke, Kakak, paling tidak seperti yang saya sampaikan, seperti ini Kak Amara nggih, dari kelompok 2 dan kelompok 1. Jadi jelas dia ada kriterianya, kriteria skor dan kriteria keterampilan, baik itu afektif, psikomotor maupun kognitif. Jadi terlihat di sini Kak. Oke, skor 1 berapa dia, rentangnya di bawahnya ada rentangnya Kak nggih. Nah, ini dia Kak. Ya, jadi gampang kita nanti pada saat penilaian Kak. Ya, misalnya Kak Amaro nyentang di mahir gitu misalnya atau di mampu untuk melakukan keterampilan, jadi tinggal centang, oh berapa di level 4 misalnya. Oh berapa dia rentang nilainya dari level 4 ini. Nah, seperti itu Kak Nggih. Jadi bisa terlihat jelas dia penilaian, tidak bingung jadinya. Ya, nah seperti itu Kakak. Baik, terima kasih Kakak dari kelompok 3. Kasih plus dulu untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 Kakak. Baik, Kak Widi bisa stop share. Kakak, izinkan saya lanjutkan presentasi lagi sedikit saja, Kak. Nah, nanti Kakak barangkali ada terkait dengan tugas, jadi paling tidak asesmen otentik, nanti saya minta tolong diperhatikan langkah-langkah mendesain asesmen otentik, Kak, nggih, seperti ini. Ya, ada tujuan, kriteria atau ketercapaian tujuan pembelajaran, ada aktivitas, kemudian rancangan rubrik penilaian, kemudian keterampilan dan pengetahuan, kemudian ada kreativitas dan keberagaman, lakukan uji coba, kemudian ada umpan baliknya, Kak, kemudian ada revisi dan peningkatan, dan yang terakhir adalah refleksi, Kak. Nggih. Kakak sudah berdiskusi, oke, presentasi kelompok sudah. Oke, Kakak, di akhir sesi saya minta Kakak untuk menuliskan di kolom chat terkait dengan pertanyaan yang muncul di layar. Silakan Kakak. Bisa tuliskan di kolom chat, Kak. Silakan.
Oke, Kak Komang sudah, Kak Widi juga sudah, Kak Eka Wirawan sudah, Kak Basar sudah. Leni sudah. Silakan Kakak yang belum. Kak Helena sudah, Kak Angga sudah.
Baik, Kakak, sebagian besar Kakak sudah menjawab pertanyaan yang ada yang sudah saya share tadi. Kak Baru juga sudah. Tinggal Kak Eka Yudi ya, belum ya? Oke, Kak Eka Yudi dan Kak Ayu sudah. Baik, Kakak, barangkali itu eh, untuk materi kita pada sesi kali ini. Materi terakhir, Kak Edi juga sudah. Baik, terima kasih banyak Kak Edi. Materi terakhir yang ada di modul 2, Kakak. Jadi untuk pembelajaran berikutnya, silakan Kakak bisa melihat kembali atau mengecek kembali terkait dengan LMS Kakak. Nggih. Jadi untuk tugas berikutnya apa, silakan Kakak bisa cek di sana. Kak, nggih. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk Kakak yang sudah menyelesaikan kewajibannya yang ada di LMS terkait dengan modul 2.1 dan 2.5 ya, terkait dengan refleksi ataupun Kakak sudah mengupload link drive yang sudah kita buat kemarin pada saat tatap muka. Kak, nggih. Barangkali itu Kakak untuk pertemuan kita pada sesi kali ini. Untuk sesi berikutnya kemungkinan itu tanggal berapa Kak nggih? Sekarang tanggal 23, kemungkinan tanggal 25 Kak. Ya, kita akan meet kembali tanggal 25 itu hari Jumat. Sekarang hari Rabu ya, hari Jumat. Silakan Kakak nanti disepakati untuk meet-nya kita jam berapa. Terus apa yang kita bahas kemungkinan terkait dengan persiapan untuk pembuatan refleksi atau aksi nyata rasanya Kak. Nggih, nanti saya cek kembali apa namanya materi yang kita bahas pada saat meet tanggal 25. Baik Kakak, dari saya cukup sekian. Ada yang ingin saya sampaikan barangkali Kakak? Oke, kalau emang tidak ada, eh, izinkan saya untuk foto dulu sebelum kita tutup dengan doa. Silakan Kakak. Bisa kembali diterapkan terkait dengan 9 aspek pembelajaran efektif dalam PJOK, Kakak. Silakan. Oke, tahan posisi 1, 2. Oke, terima kasih Kakak. Coba saya share dulu di grup. Sudah muncul atau belum? Oke, sudah. Baik Kakak, untuk mengakhiri kita tutup dengan doa. Silakan Kak Angga kembali bisa dibantu untuk menutup sesi kita pada sore hari ini. Silakan Kak Angga. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Yoga. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk mengakhiri Zoom pada siang hari ini. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik, waktu saya Baik, terima kasih kembalikan Kak Kakak. Yoga. Terima kasih banyak Kak Angga. Baik Kakak, dari saya cukup sekian. Terima kasih banyak. Tetap jaga kondisi dan selamat sore. Izinkan saya untuk stop recording.